Halo guys, semoga kalian sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Ummi dengan NIM 204855111. Nah, di sini saya akan membuat cara membuat website dengan Flash dan cara mengupload Flash di GitHub. Nah, yang pertama di sini ada doctype HTML. Doctype HTML ini bisa dikatakan tag paling awal dari contoh HTML, yang mana disingkat dengan DTD atau doctype. Doctype ini merupakan singkatan dari dokumen type declaration yang berfungsi untuk memberitahu kepada web browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah HTML gitu. Doctype HTML ini sebuah deklarasi untuk mengidentifikasi jenis dokumen HTML yang digunakan pada browser agar browser dapat menentukan bagaimana memperlakukan kode-kode pada HTML. Nah, kedua di sini ada HTML lang sama dengan EN yang dapat memberitahu browser bahwa semua konten di halaman tersebut adalah bahasa Inggris, EN English begitu. Selanjutnya di sini ada elemen head. Elemen head ini elemen HTML yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan metadata, yaitu informasi-informasi halaman web yang tidak ditampilkan pada halaman HTML.
elemen head yang ada pada HTML bisa dikatakan seperti wadah atau penampung untuk elemen HTML yang lain. Misalnya di sini ada elemen meta, elemen style, elemen link, elemen script, dan base. Elemen head yang mana metadata pada HTML ditempatkan di antara tag HTML dan tag body atau badan HTML. Jangan lupa di sini kita tutup headnya agar program HTML-nya tidak error. Selanjutnya di sini ada HTML nav. Apa link daftar isi, link yang atau merujuk ke halaman lain atau halaman web itu sendiri. HTML elemen nav ini yaitu dia mempresentasikan link yang merujuk ke halaman lain atau halaman web itu sendiri di dalam elemen nav. Tapi tidak semua link dapat ditulis atau digabungkan di dalam elemen nav tersebut. Cuman hanya beberapa link saja yang ditulis dalam footer elemennya. Link yang ditulis di dalam nav elemen biasanya menunjukkan seperti menu utama sebuah halaman web. Misalnya dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa link daftar isi, link yang menuju halaman sebelum dan sesudah. Di sini ada H1. Nah, biasa disebut dengan tag H1. Nah, tag H1 ini adalah tag heading pada HTML yang memiliki ukuran yang paling besar atau ukuran huruf terbesar. Ukuran font pada H1 secara biasanya yaitu 2M atau 2 kali ukuran font yang sedang digunakan di halaman web. Nah, fungsi penggunaan H1 ini umumnya digunakan sebagai judul utama di dalam halaman dan cuma 1 kali saja muncul dalam suatu halaman web. Nah, sini ada contohnya. Nah, ini contohnya. Dia menggunakan tag H1. Nah, tag H1 ini dia memiliki ukuran font yang paling besar. Selanjutnya ada UL. Selanjutnya di sini ada UL atau HTML. Elemen UL ini merupakan elemen HTML yang digunakan untuk menampilkan daftar list. Nah, daftar list yang ditampilkan tidak dalam bentuk urutan angka maupun huruf, namun dia ditampilkan dalam bentuk seperti simbol. Selanjutnya ada div class. Fungsi div pada HTML ini biasanya untuk mengelompokkan elemen-elemen atau tag agar menjadi satu grup. Nah, di sini ada 3 elemen, ada IMG atau gambar, ada H1 untuk menampilkan huruf atau font yang ukurannya besar. Atau di sini ada elemen P untuk menulis huruf. Oke, jangan lupa di sini kita tutup agar program HTML-nya berjalan dengan lancar. Selanjutnya list data yang mana berisi dengan list data mahasiswa. List data ini berisi ada
ada nomor, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada email dan NIM. Yang mana terdapat elemen-elemen HTML. Di sini ada table, karena di sini kita membuat list datanya menggunakan table atau tabel. Table class sama dengan style table yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan dengan sesuai baris dan kolom yang akan kita buat. Nah, di sini ada elemen head. Elemen head ini digunakan untuk membungkus tabel, seperti bagian judul atau kepala tabel. Nah, yang mana kepala tabelnya atau isi dari kepala tabelnya ini berisi ada nomor, nama, alamat, ada tanggal lahir, jenis kelamin, email dan NIM. Selanjutnya di sini ada elemen TR-nya. Elemen TR ini atau disebut dengan table row yang digunakan untuk membuat baris tabel, tabel elemen TR ini yang akan membarisi dari head ini. Nah, sedangkan TH atau table header dengan fungsinya sama dia seperti tag TD, tetapi dia terletak di baris pertama dan sebagai header dari tabel. Contohnya ini di webnya, misalnya di sini ada contohnya. Nah, TH ini contohnya yang kayak gini, tabel yang pertama. Sedangkan TR ini dia membuat baris dari seluruh tabel tersebut. Sedangkan tabel header ini dia terletak di baris pertama dan sebagai header dari tabel. Nah, misalnya di sini ada nomor, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, jenis kelamin. Intinya TH ini dia fungsinya seperti judul dari bagian-bagian. Ya. Selanjutnya ada T-body, yang mana elemen T-body ini digunakan untuk membungkus bagian isi atau tubuh dari tabel. Selanjutnya di sini ada TD atau disebut dengan tabel data yang digunakan untuk membuat kolom dari tabel yang kita buat. Nah, di sini ada TD ini berisi ada yang mana TD ini yang berisi dari anak dari TH ini. Nah, begitu pun selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada input data HTML. Di sini input data HTML ini berisi ada div class sama dengan konten, yang mana konten ini merupakan fondasi dasar dari blok layout yang berfungsi untuk membungkus blok di dalamnya, sehingga fondasi atau blok layoutnya itu terlihat rapi terhadap ukuran layar. Selanjutnya ada form method. Form method ini disarankan digunakan untuk form yang digunakan untuk menambah data atau memposting data dari sebuah proses yang akan mengubah isi database-nya, seperti misalnya ada query insert, delete. Misalnya contoh penggunaan metodenya seperti sering digunakan untuk form registrasi dan form login yang bersifat rahasia. Nah, di sini selanjutnya ada import placeholder, yang mana import placeholder ini berisi nama, ada alamat, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, dan juga email.
Nah, input placeholder ini merupakan atribut pada HTML yang mana yang dijelaskan secara singkat pada kolom input agar sesuai format yang diinginkan. Nah, kalau di PowerPoint, placeholder ini seperti slide yang sudah jadi, tinggal diisi saja begitu. Contoh misalnya di webnya ada tambah data. Nah, yang di luarnya ini disebut dengan konten atau kontainer. Nah, ini ada underline-nya. Nah, ini yang disebut dengan placeholder. Nah, ketika sebelum saya mengetik, ini ada tulisan nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan email. Nah, ketika saya sudah mengetik, maka dia akan menghilang gitu. Oke, selanjutnya di sini ada login mahasiswa HTML. Yang mana login mahasiswa HTML ini berisi dengan ada login, ada email, ada password, ada lupa password, dan ada buat akun baru. Yang mana login yang pertama ada login yang digaris bawahi, yang di underline atau digaris bawahi. Selanjutnya ada email. Dia berupa label, yang mana label ini berfungsi sebagai pelengkap keterangan untuk beberapa objek pada form. Nah, selain dia memberikan keterangan, teks label ini juga dapat memudahkan pengguna dalam memasukkan data. Nah, di sini ada padding top, yang mana padding top ini dia mengatur jarak dari dalam satu padding. Nah, misalnya di sini ada kan padding top, artinya hanya sisi atas memiliki jarak 13 px begitu. Selanjutnya ada password. Begitu pula dengan password. Dia berukuran padding top berukuran 22 px. Di sini ada login mahasiswa ini berisi dengan lupa password. Dan di sini ada elemen tag legend ID. Elemen tag legend ID ini merupakan tag pada HTML yang digunakan untuk memberi judul atau caption. Nah, di sini legend ID ini dia memberikan judul atau caption berupa forgot password atau lupa password. Selanjutnya isinya ada buat akun baru. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat akun GitHub. Pertama-tama di sini kita masuk ke link GitHub dulu. Di sini kita akan diarahkan menuju memasukkan email address. Nah, di sini langsung kita sign in for GitHub saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari GitHub. Di sini kita memasukkan email. Selanjutnya ketik continue. Masukkan email dan password dari email. Continue. Nah, di sini selanjutnya di sini kita disuruh memasukkan username. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Selanjutnya continue. Nah, di sini kita diarahkan untuk menerima updatean dari akun GitHub. Apabila ada updatean akan dikirim melewati email kita. Di sini saya memilih Y atau menerima dari apa yang diupdate oleh akun GitHub. Nah, selanjutnya di sini kita klik verifikasi apabila kita sudah memenuhi
atau mengisi persyaratan dari akun GitHub. Nah, selanjutnya di sini kita memilih create akun. Nah, selanjutnya kita akan menerima kode dari akun GitHub yang dikirimi lewat email yang sudah terdaftar di GitHub tersebut. Nah, di sini kita memilih apakah kita seorang siswa atau seorang guru. Nah, di sini kita akan memilih apakah kita memiliki tim atau sendiri. Kalau sudah, klik continue. Nah, ini kita pilih continue for free atau gratis. Oke, kita sudah masuk ke akun GitHub atau akun kita sudah jadi. Selanjutnya, apabila kita sudah mempunyai akun GitHub, maka selanjutnya kita buat repositori baru dengan memasukkan ke GitHub-nya dengan cara klik icon yang di pojok kanan, klik icon plus yang berada di bawah. Selanjutnya di sini kita membuat nama repositorinya. Nama repositorinya ini bebas. Nah, di sini saya tugas plus. Selanjutnya create repository. Apabila kita sudah membuat repositorinya, lanjut kita buka CMD dengan cara buka folder tempat programnya, kemudian ada di atas alamat path-nya itu ketik CMD, kemudian di enter, maka kita akan menuju ke. Nah, setelah CMD-nya terbuka, lanjut kita inisialkan folder project kita dengan supaya dikenali oleh Git dengan cara ketik git init, selanjutnya enter. Nah, setelah itu selanjutnya kita setting user dan email gitnya sesuai dengan akun GitHub. Nah, caranya klik git config, dengan cara klik git config min global username tanda petik 2 nama user GitHub kita. Nah, di sini saya menggunakan nama usernya itu Wardatul Ummi. Nah, setelah itu di enter. Selanjutnya yang kedua kita mengklik git config min global user email. Di sini masukkan nama email. Selanjutnya klik dir. Setelah itu kita mengklik atau kita mengketik git add status git add static template dan tugas PY sesuai dengan nama programnya. Selanjutnya di enter. Misalnya kita ketik perintah get status, selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu kita mengketik git commit min m tanda petik 2 commit 1 tanda petik 2 tutupnya, terus di enter. Selanjutnya kita mengetik perintah git remote add. Selanjutnya kita mengetik perintah git remote add origin. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita mengetik perintah
sedikit. Mana ya ini dah? Email masukin ini. Di luaran file ini. Dia tak sebut flash deh. Tak ini. Bodoh amat. Flash ke plus. Wih, Selanjutnya ya Allah, kita keruan masukin ini ke pokok aku. master. Yang di sini kita akan diarahkan menuju ke GitHub-nya. Terus Sini kita pilih masukkan nama password dari email yang sudah terdaftar di akun GitHub, terus dikonfirmasi. Nah, selanjutnya kita merefresh di akun GitHub-nya. Nah, ini adalah tampilan file kita yang sudah masuk atau terhubung dengan akun GitHub.